Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Selamat datang di channel Tan Kaya Channel. Buat yang baru bergabung, silahkan tekan subscribe. Dan bagi yang telah bergabung, selamat datang kembali. Berikut ini kita akan membahas 8 fakta menarik di Palestina. Sebelum kita lanjut, mari kita doakan saudara-saudari kita di Palestina. Semoga konflik di Palestina segera mereda dan mendapatkan keadilan. Semoga saudara-saudara kita tetap dalam lindungan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Palestina adalah sebuah negara di Timur Tengah yang berbentuk republik parlementer. Terletak di antara Laut Tengah dan Sungai Yordan dengan luas wilayah 6.020 km persegi. Negara ini berdiri pada tanggal 15 November tahun 1988 dan diumumkan di kota Algeria, Aljazair. Industri zaitun dan tekstil sangat berperan penting dalam meningkatkan perekonomian Palestina. Minyak zaitun menjadi hasil bumi kebanggaan rakyat Palestina selama ratusan tahun. Hasil bumi ini bahkan masih menjadi salah satu andalan ekspor Palestina di tengah pendudukan Israel. Lebih membanggakan lagi, minyak zaitun dari Palestina disebut sebagai minyak zaitun dengan kualitas terbaik di dunia. Industri tekstil dan fashion di Palestina merupakan sektor pemberi kerja terbesar kedua. Sektor ini terdiri dari ratusan usaha kecil yang beroperasi di rumah-rumah penduduk. Nablus memiliki konsentrasi industri garmen dan tekstil terbesar di tepi barat, yaitu sebanyak 362 unit. Industri tekstil dan fashion di Palestina merupakan pilar utama perekonomian nasional pada tahun 2000. Merupakan sektor terbesar di jalur Gaza dan terbesar ketiga di tepi barat. Sejak itu, serangkaian perubahan ekonomi dan politik internasional telah membuat sektor yang sangat kompetitif dan bermargin rendah menjadi semakin sulit bagi bisnis Palestina, yang bergantung pada subkontrak dengan perusahaan-perusahaan Israel hingga mencapai 95%. Sering diekspor ke berbagai negara termasuk Amerika, sektor pertambangan juga tidak kalah pentingnya bagi negara ini. Palestina terbuka terhadap perdagangan luar negeri, namun porsi relatifnya dalam perekonomian telah menurun sejak awal tahun 2000-an karena negara tersebut secara bertahap kehilangan akses ke pasar internasional. Palestina terutama mengekspor barang-barang dari batu kapur, marmer, furnitur, plastik, besi dan baja. Israel sejauh ini merupakan mitra dagang terbesar Palestina, baik dalam hal impor maupun ekspor. Namun, Palestina mempunyai defisit perdagangan struktural dengan Israel karena nilai ekspornya sebagian besar rendah. Lebih dari 7 juta warganya diminta pindah secara paksa saat Israel terbentuk, yang akhirnya membuat mereka mengungsi ke Lebanon, Suriah, dan Yordania. Dokumen internal yang bocor pekan lalu membeberkan rencana pemerintah Israel memindahkan paksa warga Gaza ke Mesir secara permanen. Kini, keaslian proposalnya telah dikonfirmasi langsung oleh pejabat tinggi Israel. Badan Intelijen Israel mengusulkan pemindahan paksa 2 juta warga Palestina dari Gaza ke kawasan Semenanjung Sinai, Mesir. Langkah ini disebut sebagai solusi terbaik untuk menjamin keamanan Israel. Badan Intelijen Israel berniat menyampaikan strategi keamanan ini ke dunia internasional sebagai upaya meminimalisir jatuhnya korban sipil akibat serangan dari pihak mereka sendiri. Harapannya, selain menggusur warga Gaza ke Mesir, negara-negara lain juga akan tergerak menerima pengungsi Palestina. Dan akhirnya banyak warga yang mengungsi ke Lebanon, Suriah. Kantor Perdana Menteri Benyamin Netanyahu menyebut proposal itu hanyalah makalah konsep yang tidak mengikat, yang disiapkan di semua tingkat pemerintahan dan badan keamanan, dikutip Associated Press. Israel lebih lanjut meremehkan signifikansi strategi yang diusulkan. Negara dengan luas wilayah 6.020 km persegi ini mempunyai penduduk yang mayoritas beragama Islam. Islam adalah agama besar di Palestina,
menjadi agama mayoritas penduduk Palestina. Muslim terdiri dari 85% populasi tepi barat, termasuk pemukim Israel, dan 99% populasi jalur Gaza. Denominasi terbesar di kalangan Muslim Palestina adalah Sunni, yang mencakup 98–99% dari total populasi Muslim. Bandara yang ditutup pada tahun 2000 karena berbagai faktor membuat Palestina tidak memiliki bandara hingga saat ini. Sering diekspor ke berbagai negara termasuk Amerika, sektor pertambangan juga tidak kalah pentingnya bagi negara ini. Laut Mati, titik terendah di permukaan bumi. Laut Mati ada di wilayah Yordania dan Palestina. Laut Mati disebut juga dengan Laut Asin karena kadar garam di dalamnya sangat tinggi melebihi laut pada umumnya. Laut Mati disebut dengan danau hipersalin. Hipersalin adalah kondisi kadar garam yang sangat tinggi pada suatu lingkungan. Laut Mati adalah salah satu bentuk keajaiban alam. Laut Mati adalah titik terendah di permukaan bumi, yaitu berada sekitar 430,5 meter di bawah permukaan laut. Laut Mati tidak bercampur dengan laut lain karena dikelilingi dataran tinggi. Gazelle adalah simbol identitas nasional Palestina yang punya kecepatan lari mencapai 100 km per jam. Setelah terancam punah, kijang gunung yang juga dikenal sebagai gazela berkembang biak kembali. Di balik pelestarian gazela, ada Ergun dan timnya bekerja keras. Menurut survei pada akhir tahun 2020, setidaknya terdapat 1.000 kijang gunung di cagar alam seluas 13.288 hektar di dekat perbatasan Suriah. Kawasan tersebut dinyatakan sebagai kawasan lindung melalui keputusan Presiden tahun 2019. Kepunahan kijang gunung disebabkan karena perburuan oleh manusia dan perambahan habitat yang membuat jumlah kijang gunung menurun. Padahal, kijang sudah hidup sejak zaman Romawi dan muncul dalam mosaik Romawi. Gazela diklasifikasikan sebagai hewan langka di Israel dan wilayah Palestina yang diduduki Israel. Setelah menunggu 10 tahun, Palestina akhirnya bisa nikmati internet 3G. Saat sebagian populasi pengguna internet dunia sudah bisa menikmati internet berkualitas 4G, bahkan sekarang sudah menikmati layanan 5G, ternyata sebagian lainnya masih berharap bisa menikmati layanan 3G. Lepas 18 tahun sejak dirilisnya standar internet 3G, warga Palestina di tepi barat baru bisa menikmatinya pada tahun 2018 lalu. Layanan internet 3G ini akhirnya bisa digunakan setelah 10 tahun perselisihan dengan otoritas Israel. Tepi barat memang masih menjadi area sengketa konflik Israel-Palestina yang saat ini di bawah kontrol otoritas Israel. Ammar Aker yang menjabat sebagai Chief Executive Palestine Telecommunications Group yang membawahi Jawal pada waktu itu, mengaku perusahaannya perlu menunggu selama 10 tahun untuk mendapat persetujuan dari otoritas Israel demi bisa menikmati layanan 3G.